Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardani. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Teknik Industri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegagalan material sebagai nilai pengganti UTS saya mata kuliah Material Teknik dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Abdullah Merjani STMT. Di sini saya sendiri Ardani dengan NPM 2410141124 kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus. Jadi dari sebuah perusahaan manufaktur menggunakan poros berbahan baja karbon untuk mesin produksinya. Nah, setelah beroperasi kurang lebih itu di 6 bulan, poros tersebut itu tiba-tiba patah tanpa menunjukkan adanya tanda deformasi plastis yang signifikan. Dan kegagalan ini itu menyebabkan berhentinya proses produksi dan kerugian perusahaan. Jadi di sini bisa dilihat, di sini saya sudah memberikan ilustrasi gambar dari contoh poros di mesin perusahaan manufaktur tersebut. Di sini tiba-tiba terjadi patahan di tengah porosnya. Dari patahan poros ini menyebabkan dampak proses produksi itu menjadi harus berhenti sehingga terjadi penurunan produktivitas. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian finansial dan harus ada biaya penambahan untuk perbaikan penggantian komponen tersebut. Dari kasus tadi, pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan identifikasi kegagalan. Apa yang menyebabkan eh, poros tersebut itu patah. Nah, pada kasus poros baja karbon itu, di situ ditunjukkan bahwa kegagalannya itu bisa akibat getas atau bisa biasa kita sebut itu brittle fracture. Nah, yang kemungkinan besar dipicu oleh kelelahan material atau fatigue failure. Nah, karena ini bisa dilihat dari porosnya ini patah secara tiba-tiba. Kemudian juga kalau dilihat setelah poros ini tuh patah setelah bekerja kurang lebih itu selama 6 bulan secara terus-menerus. Kemudian pada mesin produksi itu poros itu kan biasanya menerima beban ya, ada beban puntir, ada beban lentur, ada beban getaran dan ada juga beban putaran yang kontinu. Nah, kondisi yang seperti ini yang terus-menerus itu akan menyebabkan kemungkinan adanya retak kecil. Nah, retak kecil ini bisa dilihat di sini, retak kecil ini tuh nanti bisa berkembang menjadi perlahan itu menjadi retak yang patah total atau secara sempurna gitu. Jadi di awal itu biasanya itu dimulai dengan adanya inisiasi retak kecil, kemudian itu setelah itu terus-menerus retakannya menjadi membesar dan tiba-tiba patah. Nah, jadi bisa disimpulkan dari identifikasi kegagalan ini tuh kalau kegagalan getas itu bisa dipicu karena kelelahan material atau fatigue failure itu tadi sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri kegagalan berdasarkan sifat material mekanik, berdasarkan sifat mekanik materialnya. Nah, untuk ciri kegagalan getas itu biasanya itu karakteristiknya itu eh, patahnya itu terjadi tiba-tiba, kemudian hampir tidak ada perubahan bentuk. Selain itu juga permukaan patahan relatif rata dan mengkilap. Kemudian material tidak sempat mengalami deformasi plastis besar dan biasanya itu permukaannya itu relatif rata dan mengkilap ya dan kemudian untuk ciri kegagalan yang karena letah atau fatigue itu biasanya karakteristiknya itu adalah terjadi akibat beban berulang kemudian retaknya juga dimulai dari titik konsentrasi yang terkena tegangan itu kemudian juga retaknya itu berkembang perlahan-perlahan gitu kemudian lama-lama menjadi pecah total atau patah total gitu saat luas penampangnya itu udah nggak sudah tidak kembali tidak efektif lagi gitu. Kemudian hubungannya dengan sifat mekanik yang berpengaruh itu biasanya kekuatannya itu lebih rendah. Kemudian ketangguhan atau toughness-nya itu juga rendah. Selain itu juga eh, keuletannya atau density-nya itu kurang dan kekerasannya itu terlalu tinggi. Serta yang terakhir untuk kekuatan lelahnya itu biasanya rendah gitu. Kita lanjut untuk hubungan antara struktur atom dan jenis kegagalan yang terjadi. Jadi untuk jenis kegagalan itu kita juga mau melihat dari struktur atom nih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa struktur atom yang sempurna itu atau atom besi itu biasanya terbentuk rapi. Di sini ada yang kotak
bulat-bulat kotak itu adalah struktur atom yang normal. Biasanya terdiri dari perlit dan ferit. Kemudian eh, biasanya untuk mekanisme kegagalan dari skala atom hingga patah itu pertama itu eh, dia tuh bekerja secara terus-menerus. Nah, karena bekerja secara terus-menerus, akhirnya terjadi adanya perubahan atau pergeseran atomnya. Nah, setelah itu akan terbentuk konsentrasi tegangan mikro di situ. Dan akhirnya itu menjadi inisiasi mekanik yang menyebabkan daerah sekitarnya itu menjadi lebih lemah dan menyebabkan jadi ada patahan atau robekan di sekitar situ. Dan itu tuh lama-lama bisa menyebabkan material yang digunakan terus-menerus itu menjadi tiba-tiba patah. Baik, kita lanjutkan untuk analisis kemungkinan penyebab kegagalan dari sisi material proses, dari sisi material, prosesnya, dan lingkungannya. Jadi ada tiga kemungkinan nih yang menyebabkan material tersebut itu gagal atau patah tadi secara tiba-tiba. Yang pertama kita lihat atau kita analisa dari sisi materialnya. Nah, dari sisi materialnya ini ada lima kemungkinan. Yang pertama itu mungkin pemilihan baja itu memang kurang sesuai. Kemudian bisa juga karena kualitas materialnya itu kurang baik. Jadi mungkin material yang digunakan tuh tiba-tiba ada cacat yang di bagian internalnya yang tidak terdeteksi. Kemudian ada juga kemungkinan kandungan karbonnya itu terlalu tinggi atau strukturnya itu jadi lebih getas gitu karena karbonnya terlalu tinggi. Kemudian juga bisa jadi karena ketahanan lelahnya itu lebih rendah. Dan yang terakhir ada kemungkinan karena tegangan sisanya itu tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi proses manufakturnya ini, bisa ada kemungkinan karena perlakuan panasnya itu tidak tepat. Kemudian juga bisa karena permukaan porosnya itu terlalu kasar gitu, sehingga menimbulkan gesekan yang lebih besar. Kemudian juga adanya tukikan atau sudut tajam pada bentuk porosnya itu. Kemudian juga ada kemungkinan bahwa kesalahan machining atau dan alignment sehingga porosnya itu menjadi tidak simetris gitu ya. Jadi akhirnya menyebabkan vibrasi yang lebih tinggi. Kemudian juga dapat disebabkan dengan kurangnya finishing dan pelindungan pada permukaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi operasi dan lingkungannya, bisa karena beban kerjanya itu melebihi desain, kemudian juga karena getaran berlebihan atau vibrasi, kemudian juga bisa terjadi karena korosi atau lingkungan tuh agresif gitu, jadi korosinya itu tinggi. Kemudian bisa juga karena pelumasannya itu tidak membadahi, jadi karena sering kurang maintenance, kurang dilumasi, akhirnya menimbulkan gesekan yang berlebihan. Dan itu tuh juga dapat menimbulkan akhirnya menyebabkan temperatur operasinya itu jadi tinggi. Baik, kita next evaluasi untuk ketepatan pemilihan material yang digunakan. Jadi di sini tuh sebelumnya digunakan baja karbon. Baja karbon itu sebenarnya memiliki beberapa kelebihan. Pertama itu dia kuat dan keras. Kemudian juga mudah diproses dan tersedia luas dan serta relatif murah. Terus dapat diberi perlakuan panas gitu. Tapi dia itu juga mempunyai beberapa keterbatasan. Yaitu pertama itu biasanya tuh lebih lelah atau relatif ketahanan untuk melakukan hal yang berulang-ulang itu relatif lebih rendah gitu. Ketahanan lelahnya itu lebih rendah. Kemudian untuk ketangguhannya itu juga lebih rendah dibandingkan baja paduan. Kemudian juga sensitif terhadap konsentrasi tegangan dan struktur mikronya itu biasanya kurang stabil sehingga eh, jadi sensitif terhadap getaran dan beban yang berulang. Sehingga solusi teknik untuk menyebabkan kegagalan serupa itu bisa dilihat dari empat sisi. Yang pertama, perbaikan materialnya. Kita bisa mengubah baja karbon yang tadi itu sebenarnya kurang sesuai menjadi baja paduan ASI 4140 atau ASI 4340 yang lebih kuat gitu. Kemudian kita juga bisa pilih material tuh dengan kekuatan lelah dan ketangguhan dan keuletan yang lebih baik. Kemudian juga kita bisa memastikan kualitas material itu lebih baik. Kemudian sebelum penggunaan material itu kita harus juga melakukan kontrol kualitasnya. Kemudian untuk desainnya kita bisa ubah supaya desainnya itu menjadi tidak tajam dan lebih
radiusnya itu lebih besar gitu sehingga distribusi tegangan itu akan lebih baik serta kita bisa mengatur kembali alignment-nya supaya posisi poros itu lebih stabil, lebih lurus sehingga mengurangi vibrasi yang ada gitu. Kemudian juga dari proses manufakturnya kita bisa menggunakan perlakuan panas itu yang sesuai dengan standarnya dia. Kemudian juga perbaikan kualitas permukaannya itu kalau bisa lebih halus supaya lebih tahan. Kemudian kita juga perlu menggunakan shade painting untuk permukaannya dan yang jelas kita harus melalui proses balancing supaya poros itu lebih stabil. Kemudian dari operasi dan lingkungan perlu juga melakukan proses produksi atau proses pengoperasian itu tidak melebihi dari beban kerja yang didesain. Kemudian juga kita harus mengurangi getaran dan kejut saat digunakan, serta jangan lupa memberikan pelumas sehingga kondisi lingkungannya itu terkontrol, temperaturnya sesuai, kelembapannya sesuai, dan bebas dari bahan kimia. Baik, untuk kesimpulan dari kasus ini adalah kegagalan pada porus baja itu kemungkinan besar merupakan kombinasi antara fatigue failure dan brittle fracture. Nah, kegagalan ini bisa dipengaruhi oleh sifat mekanik material, bisa karena microstructure atomnya, bisa karena proses manufakturnya, desainnya, ataupun kondisi operasinya. Nah, pencegahannya dapat dilakukan melalui pemilihan material yang tepat, desain yang baik, kontrol proses, dan maintenance-nya yang teratur. Baik, demikian presentasi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Terima kasih.